warahmatullahi wabarakatuh. Saya RR Wahyu Tasya Jeni Putri, NIM 118260105, perwakilan dari kelompok A24, akan mempresentasikan tugas presentasi akhir dengan metode suppositoria. Bahasan pertama yaitu tentang teori singkat mengenai suppositoria. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, suppositoria sendiri ialah sediaan padat dalam berbagai bentuk dan bobot yang diberikan melalui rektum, vagina, dan uretra, umumnya meleleh, lunak, atau melarut pada suhu tubuh. Jenis-jenis suppositoria sendiri ada 3. Yang pertama, suppositoria rektal. Bentuknya torpedo, mempunyai keunggulan, yaitu jika bagian yang besar masuk melalui jaringan otot penutup dubur, suppositoria akan tertarik masuk dengan sendirinya. Yang kedua ada suppositoria vaginal, bentuknya bola lonjong seperti kerucut. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, beratnya 3-6 gram dan umumnya 5 gram. Yang ketiga yaitu suppositoria uretra, berbentuk batang dengan panjang antara 7-14 cm. Kemudian ada basis suppositoria, terdapat 2 basis umum, yaitu basis lipofil atau lemak dan basis hidrofil atau air. Basis lipofil biasanya digunakan untuk basis suppositoria rektal dengan mekanisme pelepasan zat aktif dengan difusi melalui lelehan basis, yaitu penyerapan zat aktifnya itu oleh membran mukosa dalam rektum. Faktor penentunya yaitu suhu leleh. Dengan demikian, suhu leleh antara suppositoria dengan suhu leleh dalam tubuh itu harus sama, yaitu sekitar 36 derajat Celcius. Kemudian ada basis hidrofil yang biasanya digunakan untuk basis suppositoria vaginal dan uretra. Mekanisme pelepasan zat aktifnya dengan difusi melalui pelarutan basis, yaitu pelarutan zat aktif oleh cairan vaginal atau uretra. Faktor penentunya itu yaitu viskositas, sehingga viskositas ini itu mempengaruhi kecepatan pelarutan dari zat aktif dalam cairan vaginal atau uretra. Contoh dari basis lipofil atau basis lemak itu adalah oleum kakao, dan basis hidrofil atau air contohnya polyethylene glycol. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu prosedur pembuatan suppositoria. Yang pertama yaitu gliserin atau parafen sebagai pelumas dioleskan ke dalam cetakan. Apabila basis lemak menggunakan gliserin dan basis air menggunakan parafin. Kemudian yang kedua, cetakan ditelungkupkan agar tidak ada penumpukan gliserin atau parafin di dalam cetakan. Yang ketiga, setil alkohol dilelehkan di cawan A dengan suhu tidak lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian lelehkan oleum kakao yang telah diiris tipis-tipis di cawan B. Ini adalah dua langkah ini merupakan langkah pengerjaan bagi basis lemak. Untuk basis air cukup polyethylene glycol dilelehkan di satu cawan. Kemudian yang kelima, tuang isi cawan A ke dalam cawan B dan panaskan di suhu 37 derajat Celcius menggunakan water bath. Yang keenam, ke dalam lelehan tersebut ditambahkan zat aktif dan aduk hingga homogen. Kemudian tuang campuran ke dalam cetakan dengan bantuan batang pengaduk dan lelehan dibiarkan memadat pada suhu kamar lebih dari sama dengan 15 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin dengan suhu 8 hingga 10 derajat Celcius selama 10 menit dan kemudian dimasukkan ke dalam freezer selama 5 menit. Selanjutnya, setelah memadat, kelebihan massa dipotong, kemudian suppositoria dikeluarkan dari cetakan dan ditimbang serta dievaluasi. Bahasan yang ketiga yaitu formula resep suppositoria, resep 1 hingga resep 5. Resep pertama yaitu dengan basis lemak, yaitu dengan zat aktif berupa paracetamol 100 mg.
basis alum kakao berbanding secara alba, dan dengan perbandingan 92 dibanding 8, 3 gram dibuat hingga 10 supo. Kemudian resep kedua yaitu basis lemak dengan paracetamol 100 mg, alum kakao berbanding sel alkohol 94 berbanding 6, 3 gram dibuat 10 supo. Kemudian resep ketiga basis air, paracetamol 100 mg dengan basis PEG 6000 berbanding PEG 600, 9 berbanding 1, 3 gram dibuat 10 supo. Resep 4, paracetamol 3% dengan basis air, PEG 6000 berbanding PEG 600, 7 banding 3, 3 gram dibuat 10 buah. Kemudian resep kelima yaitu basis lemak, paracetamol 100 mg, alum kakao 3 gram. Kemudian perbedaan dari kelima resep formula dari kelima resep tersebut terletak pada zat tambahnya, yaitu berupa basis lemak dan basis air. Jika basis lemak menggunakan alum kakao, sedangkan basis air menggunakan polyethylene glycol. Dan penambahan secara alba atau sel alkohol sebagai peningkat titik leleh dan pembentuk konsistensi suppositoria. Kemudian perbedaan selanjutnya itu perbandingan antara basis supo dengan zat tambahan lainnya itu berbeda. Kemudian bahasan selanjutnya itu hasil evaluasi. Yang pertama resep 1 dilakukan 3 uji evaluasi, yaitu yang pertama appearance, yaitu penampilan. Itu appearance tersebut merupakan tes yang ditekankan untuk melihat visualisasi dari suppositoria secara horizontal, secara belahan horizontal maupun belahan vertikal, apakah visualisasinya seragam ataupun tidak. Kemudian keseragaman bobot itu ditentukan dari penimbangan suppositoria, apakah memiliki keseragaman bobot atau tidak pada masing-masing suppositorianya. Kemudian yang tiga itu adalah uji kestabilan atau deformasi, yaitu waktu yang diperlukan untuk suppositoria untuk berpenetrasi atau berdeformasi. Dengan dilakukan penyimpanan selama 5 hari pada suhu kamar. Dilihat apakah keadaan suppositoria masih stabil atau tidak. Untuk resep 1, hasil appearance-nya itu terdapat permukaan yang tidak seragam sehingga tidak memenuhi syarat. Kemudian keseragaman bobotnya rata-rata 3,59 gram sehingga memenuhi syarat. Kemudian waktu deformasi pada hari ketiga mulai melunak dan pada hari kelima sangat lunak dan mudah patah sehingga tidak memenuhi syarat. Resep kedua, appearance-nya tidak terdapat suppositoria yang beronggal sehingga memenuhi syarat, keseragaman bobot 3,7 gram sehingga memenuhi syarat. Waktu deformasinya pada hari kelima masih utuh dan tidak meleleh sehingga memenuhi syarat. Pada resep ketiga, appearance-nya tidak terdapat keretakan sehingga memenuhi syarat, keseragaman bobotnya rata-rata 3,5 gram sehingga memenuhi syarat. Uji kestabilan atau deformasinya tidak mencair dan masih terlihat baik sehingga memenuhi syarat. Pada resep keempat, appearance-nya tidak terdapat keretakan sehingga memenuhi syarat, keseragaman bobot rata-rata 3,73 gram sehingga memenuhi syarat. Waktu deformasinya mulai melunak pada hari keempat sehingga tidak memenuhi syarat. Pada resep kelima, appearance-nya tidak terdapat keretakan, memenuhi syarat, keseragaman bobot dengan rata-rata 3,7 gram sehingga memenuhi syarat, dan waktu deformasinya mulai melunak pada hari pertama setelah penyimpanan dan sangat lunak dan mudah patah pada hari ketiga sehingga tidak memenuhi syarat. Bahasan selanjutnya itu pembahasan hasil evaluasi dari resep 1 hingga resep 5. Pada resep 1, uji appearance dan uji deformasi tidak memenuhi persyaratan dikarenakan kemungkinan alat dan bahan tidak pada suhu yang sesuai, kemudian tidak dimanfaatkan terlebih dahulu sehingga masih ada ruang yang tersisa di dalam suppositoria, dan bahan tambahan yang kurang baik dapat menyebabkan uji waktu deformasi tidak memenuhi persyaratan.
Resep kedua dihasilkan evaluasi dengan hasil yang ketiga ujinya menghasilkan persyaratan yang baik sehingga sesuai dengan formulasi suppositoria yang baik dan sesuai. Pada resep ketiga menggunakan basis larut air, setelah dievaluasi semuanya menghasilkan hasil yang sesuai dengan persyaratan. Pada resep keempat, setelah dilakukan evaluasi, pada uji waktu informasi tidak memenuhi syarat. Hal ini dipengaruhi oleh formulasi bahan yang kurang tepat sehingga mempercepat penetrasi suppositoria. Dan yang terakhir resep 5, seperti resep pertama, hasil evaluasi uji waktu deformasi tidak memenuhi syarat. Alasannya sudah dijelaskan pada resep pertama. Kemudian kesimpulannya, yaitu pada suppositoria basis lemak, formula yang baik adalah dengan basis krem kakao yang tidak boleh dipanaskan sampai di atas 40 derajat Celcius, dikarenakan akan membentuk suatu kristal metastabil dan tidak dapat digunakan sebagai basis, serta penambahan setil alkohol atau CALBA sebagai peningkat titik leleh dan pembentuk konsistensi yang sesuai. Kemudian pada suppositoria basis air, formula yang baik itu adalah dengan contohnya polyethylene glycol, serta metode boron tidak boleh dituangkan ke cetakan dalam keadaan panas. Kemudian ada beberapa contoh dari suppositoria. Yang pertama dengan merek dagang Dulcolax dengan kandungan bisakodil, yaitu golongan laksatif. Kemudian dengan merek dagang Maxpharm dengan kandungan meloxicam, yaitu golongan NSAID. Kemudian merek dagang Flagyl dengan kandungan metronidazole, yaitu antibiotik. Yang terakhir ada propiretik dengan kandungan paracetamol, yaitu analgetik antipiretik. Berikut daftar pustaka yang kami lampirkan dalam presentasi akhir kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.